Selamat datang di MOOC Universitas Erlangga bersama saya Okta Sinduharta Dinata dalam pelatihan statistik multivariat dalam bahasan analisis MANOVA. Tujuan dalam bahasan analisis MANOVA ini antara lain adalah yang pertama memahami konsep dasar analisis MANOVA, kemudian yang kedua aplikasi kasus analisis MANOVA dengan software SPSS. Adapun pengertian analisis MANOVA adalah analisis multivariat yang bertujuan untuk mengestimasi perbedaan rata-rata dua atau lebih variabel dependen yang berbentuk metrik dalam hal ini, yang didasarkan pada sekelompok variabel independen yang berbentuk non-metrik. Contoh dari penelitian analisis MANOVA ini adalah seorang psikolog akan meneliti apakah terdapat perbedaan IQ dan IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di sebuah universitas. Berikutnya terkait dengan langkah-langkah analisis MANOVA, yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Kemudian yang kedua, membuat desain analisis MANOVA, di mana pemilihan variabel pada analisis MANOVA, variabel independen harus berupa data non-metrik, kategori atau grup, dan variabel dependen harus berupa data metrik. Nah, kemudian minimal ukuran sampel per kelompok harus lebih besar daripada jumlah variabel dependen, dan diharapkan sampel sama untuk setiap kelompok. Berikutnya, langkah ketiga terkait dengan uji asumsi. Dalam software SPSS ini dapat dilakukan uji asumsi melalui kesamaan matriks varian kovarian, di mana dilakukan secara simultan dapat diketahui dalam tabel box EMS, di mana hasilnya kalau lebih dari 0,05 maka analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Kemudian hasil kesamaan matrik varian kovarian dilakukan secara independen dapat dilihat dalam Levin test, di mana ketika hasilnya lebih dari 0,05 maka analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Kemudian langkah keempat terkait dengan estimasi hasil dapat dilihat dari nilai Pillai trace, kemudian Wicks lambda, Hotelling trace, dan Roselager-Roots, di mana ketika hasilnya kurang dari 0,05 maka nilai-nilai dari setiap variabel dapat terjadi perbedaan secara signifikan. Kemudian langkah kelima yaitu terkait dengan interpretasi hasil. Baik, kita langsung ke contoh kasus mengambil dari buku Hare, ingin membandingkan distribution systems dengan labeling X5 yang bisa melalui dua cara, yaitu secara tidak langsung atau melalui broker dan secara langsung kepada konsumen. Hal itu akan dibandingkan dengan berdasarkan tiga variabel, yaitu satisfaction, X19, likely to recommend, X20, dan likely to purchase, X21. Berikut adalah data Hare yang digunakan untuk analisis MANOVA. Kemudian kita pilih menu Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian Multivariate. Kemudian kita masukkan dependent variabelnya X19, satisfaction, kemudian X20, likely to comment, kemudian X21, likely to purchase, dengan fixed factor atau variabel independennya adalah distribution system. Kemudian dalam menu option, dipilih, diberikan centang atau tick mark untuk deskriptif statistik dan homogeneity test. Kemudian continue dan OK. Hasil dari pengujian dapat dilihat uji asumsi kesamaan di sini terkait secara simultan varian kovariannya adalah 0,607. Dalam hal ini berarti nilainya lebih dari 0,05. Kemudian uji asumsi kesamaan varian kovarian pada variabel dependen secara sendiri-sendiri di sini dalam Levin test menghasilkan signifikansi untuk satisfaction
0,978, likely to recommend 0,424, dan likely to purchase 0,094, yang kesemuanya ini adalah lebih dari 0,05. Kemudian, uji multivariat sendiri dilihat dari Bayes trace, kemudian weak lambda dan Hotelling trace, serta Rose-Larcher root di sini untuk saluran distribusi langsung ataupun tidak langsung semuanya menunjukkan 0,00, artinya signifikan. Dalam hal ini kurang dari 0,05. Kemudian uji perbedaan efek antar subjek di sini juga menunjukkan hal yang sama, baik secara tidak langsung melalui broker ataupun secara langsung menghasilkan untuk satisfaction likely to recommend dan likely to purchase semuanya 0,00 atau di bawah 0,05. Artinya signifikan. Kemudian adapun statistik deskriptif dari pengujian analisis MANOVA ini dapat ditunjukkan bahwa untuk satisfaction, nah ini ya, terkait dengan saluran distribusi tidak langsung, nilainya lebih rendah daripada saluran langsung ke customer di sini. Jadi saluran langsung ke customer 7,688 nilai MEA-nya, sedangkan nilai MEA untuk saluran melalui broker adalah 6,325. Begitu pula untuk likely to recommend, saluran langsung menunjukkan MEA lebih tinggi yaitu 7,498, sedangkan melalui broker 6,488. Dan juga likely to purchase, saluran langsung ke customer menunjukkan lebih tinggi juga senilai 8,051 dibandingkan dengan saluran melalui broker senilai 7,336. Nah, hasil penelitian ini memberikan simpulan atau saran agar perusahaan lebih memperhatikan lagi saluran distribusi langsung ke customer. Karena memberikan pelayanan langsung ke customer dalam penelitian ini memberikan nilai lebih tinggi daripada saluran melalui broker. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat mencoba.